Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sofwan Yajir, NPM 05115149. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan game edukasi tanaman obat berbasis Endesran di bawah naungan program studi ilmu komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan 2019. Pembimbing yang pertama yaitu Ibu Neng Tita Tosida, STP MSI MKOM, dan yang kedua yaitu Ibu Lita Karlitasari, SKOM MM SI. Latar belakang yang pertama yaitu kendala biaya dan hanya mengandalkan buku yang diterangkan melalui tatap muka oleh guru. Yang kedua yaitu supaya bisa mengetahui jenis tanaman obat, apa saja yang dapat digunakan sebagai obat dan cara mengolahnya. Yang ketiga yaitu game edukasi dapat menjadi sebuah metode pembelajaran yang bisa digunakan memberikan permainan edukatif yang diharapkan dapat merangsang siswa untuk lebih aktif mempelajari tanaman obat. Ruang lingkupnya itu aplikasi ini dibuat dari software Unity 3D, Poweria SDK, dan Blender, serta menggunakan bahasa pemrograman C. Aplikasi ini akan berjalan di atas platform mobil Android. Yang studi kasusnya yaitu pengenalan jenis tanaman obat dari dedaunan dan tanaman obat dari jamu-jamuan. Sistem ini menampilkan informasi berupa game 3D, Endesran, dan informasi tentang tanaman obat dengan sesuai penelitian. Kompetensi yang terdapat dari buku menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2014 yaitu pemberian materi mengenai peduli terhadap makhluk hidup khususnya pada tumbuhan obat pada buku tematik terpadu kurikulum 2013 yaitu standar kompetensinya dengan belajar tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan di sekitar dan mengkaji hubungan yang terjadi antara makhluk hidup dengan cara berdiskusi, melakukan pengamatan, dan menyelamatkan lingkungan bertujuan untuk membuat lebih pandai, bijak, dan cinta terhadap lingkungan. Indikator dari pembelajarannya yaitu tentang pengetahuan keanekaragaman tumbuhan. Tumbuhan memiliki beragam jenis dan mempunyai bagian-bagian penting, yang meliputi akar, daun, bunga, buah, dan biji. Siswa diharapkan lebih mengenal bagian apa saja yang bisa dimanfaatkan dan menuliskan ciri-ciri serta deskripsikan bentuk, warna, dan fungsi dari tanaman obat tersebut. Perbandingan penelitian yang pertama yaitu dari Emirido yang berjudul Pembuatan Game Bergenre Endesran bertema pertempuran di kota Rengat Riau sebagai upaya untuk meningkatkan jiwa patriotik pada anak usia 11-14 tahun. Bertujuannya yaitu dapat dijadikan unsur pembelajaran yang menarik dan mempunyai unsur edukasi dalam hal membentuk karakter sebuah bangsa sehingga memiliki jiwa patriotisme yang tinggi. Yang kedua yaitu dari penelitian Adiwikarta dan kawan-kawan 2017 yang berjudul Pengembangan Permainan Video Endesran berbasis Android menggunakan framework Game Development Lifecycle yang bertujuan memberikan pengalaman permainan yang menarik dapat digunakan untuk mengisi waktu luang serta melatih refleks permainan dengan cara berinteraksi. Yang ketiga yaitu dari Rahman Hakim 2016 yang berjudul Perancangan dan Pembuatan Game Runner bergenre Endesran berbasis Android menggunakan software Unity. Perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap perkembangan game saat ini. Game menjadi kultur di masa modern ini dan berbagai usia bisa menikmatinya. Yang keempat yaitu dari Rahmat Trisakti yang berjudul Game Edukasi Pengenalan Tumbuhan Hijau untuk Sekolah Dasar. Penelitian ini menghasilkan game pembelajaran edukatif yaitu game edukasi pengenalan tumbuhan hijau. Dan yang terakhir dari Apriandi dan kawan-kawan yang berjudul Penerapan Endesran Game untuk memperkenalkan pariwisata Kota Pontianak. Bertujuan untuk pengenalan informasi pariwisata melalui media yang sedang digemari oleh masyarakat berupa smartphone dalam berbentuk game agar mudah digunakan dan banyak diminati. Metode penelitian yang diambil dari GDLC yaitu Game Development Lifecycle. Yang pertama yaitu initiation yang bersifat inisiasi proyek dan yang kedua pre-production yaitu perancangan game
Dan yang ketiga, production pembuatan game design. Dan yang keempat, pengujian internal, yaitu testing. Dan yang kelima, beta, pengujian eksternal. Dan yang terakhir, release atau peluncuran game. Initiation adalah jenis permainan yang akan dibuat, game karakter, story game, target user, dan platform yang akan digunakan. Pre-production yaitu meliputi desain storyboard, perancangan diagram activity atau flowchart, dan ide permainan. Rancangan diagram activity yang pertama yaitu mulai masuk halaman utama dan menu pilihan main, petunjuk tentang skor dan keluar yang ada terdapat pada game. Yang pada ada main yaitu start mulai permainan, pemilihan karakter, menghindar atau menabrak, dan keluar. Ini rancangan use case-nya yaitu pengguna main, petunjuk tentang skor dan keluar. Rancangan interface storyboard yaitu menunjukkan splash screen, menu utama, main, player run, memanen tanaman obat, info tanaman obat, menabrak rintangan tentang petunjuk dan skor. Dan yang ini yaitu production yaitu hasil user interface, menunjukkan scan atau splash-nya dari hasil dari tadi. Ya, yang pertama yaitu splash screen, menu utama, main, pelayaran, memanen tanaman, info tanaman, menabrak rintangan tentang petunjuk dan skor. Yang terakhir yaitu testing, uji kompatibilitas yang berhasil diinstal di HP platform Android. Yang kedua yaitu uji validasi, yaitu tanaman obat dan objek terdeteksi sebagai tampilan yang ada di dalam HP tersebut. Dan tampilan informasi dan objek berhasil menampilkan informasinya. Yang ketiga yaitu testing uji fungsional, yaitu halaman main berhasil ditampilkan, halaman petunjuk, halaman tentang, dan halaman skor yang terdapat pada game tersebut. Yang ketiga yaitu testing uji struktural, yaitu halaman loading screen, mulai halaman menu, tampil dan sesuai, yaitu halaman menu, halaman main, pemilihan karakter, mulai dan loading screen, dan halaman bermain. Yang ketiga yaitu button pause atau halaman pause, dan info tentang button tentang, halaman tentang, button petunjuk, halaman petunjuk, dan button score yang bersifat halaman skor. Dan yang terakhir yaitu testing uji usabilitas. Di sini sebelum aplikasi dibuat, kita mengisi terdahulu kuesioner yang terdapat pada siswa dan guru. Sesudah aplikasi dibuat, mengisi kuesioner kembali kepada siswa dan guru tersebut. Di sini ada perbandingannya. Yang terakhir yaitu pembahasan. Pembahasan dengan adanya aplikasi ini dapat menghasilkan suatu media yang interaktif tentang pengenalan tanaman obat, karena materi dalam pembelajaran di sekolah masih menggunakan buku dan tidak mudah dipahami. Oleh karena itu, game edukasi ini mengandung unsur mendidik atau nilai-nilai pendidikan yang bisa diterapkan dan dapat membantu meningkatkan pengetahuan untuk siswa sekolah dasar, khususnya kelas 4 tentang belajar tumbuhan obat. Cara pengerjaannya yaitu menggunakan software Unity, Vuforia, Blender, dan Adobe Photoshop sebagai desain dasarnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini adalah aplikasi pengembangan game edukasi tumbuhan obat berbasis Endesrand ini telah selesai dibuat menggunakan Unity 3D sebagai media pembelajaran edukatif yang mampu mempermudah dalam pengenalan tumbuhan obat. Metode yang digunakan merupakan metode GDLC, yaitu Game Development Life Cycle. Pembuatan aplikasi game edukasi ini berbasis Android dengan tampilan 3D yang bisa mempelajari tumbuhan obat dengan mudah dan mudah digunakan. Sarannya yaitu pembuatan aplikasi game edukasi ini berbasis Endesrand diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik. Dalam pembangunan aplikasi ini masih bisa dilakukan pengembangan lebih lanjut seperti ditambah level dalam game serta menambahkan lebih banyak karakter permainan atau tumbuhan obatnya menjadi lebih banyak. Aplikasi ini telah diuji melalui tahapan proses uji coba, diantaranya uji struktural,
pada setiap scan dalam aplikasi yang dibuat, dan uji fungsional yang dilakukan pada tahap button yang dalam aplikasi ini, dan uji coba validasi yang dilakukan pada scan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.